Dia kan nyemprot eta mama kaubernya. Paling isukan deui meureunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada sore hari ini saya sedang berada di sawah teman-teman ya. Karena kebetulan saat ini sudah memasuki masa tanam yang kedua gitu teman-teman ya, masa tanam yang kedua. Dan setelah sekitar hampir 7 bulan saya tidak pernah berbagi informasi dengan teman-teman, maka pada saat ini saya ingin berbagi informasi kembali dengan teman-teman, khususnya tentang pertanian di sawah gitu ya, tentang tanaman padi gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan sharingnya kita gitu ya, berbagi informasinya kita khususnya tentang tanaman padi membawa manfaat untuk kita semua, untuk berbagi informasi dan berbagi ilmu teman-teman ya. Jujur saya sudah hampir 7 bulan vakum gitu teman-teman ya, tidak pernah berbagi informasi dengan teman-teman. Dan baru saat ini saya ingin berbagi informasi kembali dengan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman berkenan gitu teman-teman ya, berkenan, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kita semua gitu ya. Dan pada saat ini saya ingin berbagi informasi tentang cara perawatan semaian padi gitu teman-teman ya, cara perawatan semaian padi. Dan kalau pada masa tanam sebelumnya, di 2 musim sebelumnya saya tanam ketan ya, ketan lusi. Maka pada saat ini saya mencoba untuk menanam padi biasa gitu teman-teman ya, tanam padi biasa untuk dikonsumsi makan ya, tiap hari gitu ya, gitu. Karena setelah kemarin kita mempunyai pengalaman ya dari pengelolaan ketan, maka kita akan mencoba untuk diaplikasikan di tanaman padi biasa gitu ya. Dan saat ini semaian padi kita teman-teman ya, ini semaian padi kita untuk lahan 1 hektar ini teman-teman ya, untuk lahan 1 hektar ini padi kita sekarang mau tanam AGT 303 teman-teman ya. Kita akan mencoba menanam padi jenis AGT 303. Ini semaiannya teman-teman ya. Ini berumur 16 hari teman-teman ya, berumur 16 hari, dan rencananya kita akan ditanam pada umur 18 hari ya. Karena saya biasanya tanam padi itu maksimal di umur 20 hari teman-teman. Kalau saya targetnya tanam padi itu di umur 17, 18, 19, 20 lah maksimal ya. Itu kebiasaan saya gitu ya. Karena apa? Karena bagi saya kalau benih padinya muda maka akan beranaknya gitu ya, anakan padi itu lebih banyak gitu ya, gitu. Ini untuk lahan 1 hektar teman-teman ya. Ini untuk lahan 1 hektar, dan saya kalau bikin semaian padi itu untuk lahan 1 hektar kurang lebih di 2,5 kantong ya, berarti sekitar 12 kilo teman-teman ya. Karena 1 kantong itu kan 5 kilo ya, 5 kilo. Jadi saya untuk lahan 1 hektar itu menggunakan benih sekitar 2,5 kantong atau sekitar 12 kilo.
atau mungkin di kisaran 18 literan ya, 18 literan gitu teman-teman untuk lahan 1 hektar ya. Kita bisa bandingkan benih kita dengan punya tetangga, karena ini kebetulan punya tetangga ya. Nah, ini lebih padat teman-teman ya, ini lebih padat, tapi kalau punya kita lebih carang gitu ya, tanamannya lebih carang karena kita nyebarnya itu hanya 1 kali ya. Kalau yang lain biasanya tanamnya ketika 1 kali sebar, pas nyebar benih terus ditimpa lagi gitu ya, jadi akhirnya padat gitu. Kalau kita hanya 1 kali sebar cukup gitu ya, cukup. Ini lahan segini di 12 kilo itu kadang-kadang nyisa teman-teman ya, kadang-kadang nyisa gitu, sisa nggak ketanam semua gitu maksudnya, karena pola tanam kita sistemnya sistem legowo dan jumlah tanamannya per dapur itu 1 2 3 ya. Kalau bisa 1, kalau 2 atau maksimal 3 gitu ya. Kenapa? Karena benih kita itu kan carang ya, jarang akhirnya kelihatan besar-besar gitu teman-teman ya, kita kelihatan besar-besar. Jadi ketika dipegang mau tandur itu si batangnya kerasa gitu ya, kerasa karena kita tanamnya carang gitu teman-teman ya, carang gitu. Ini kalau umpamanya bikin semaiannya padat ya, ya pasti akan madet gitu ya. Jujur teman-teman, kita mulai dulu pertama turun nyawa itu pertama di kisaran 40 liter ya, 40 liter benih padi. Karena kalau masyarakat perhitungannya 1 kotak itu atau 250 meter persegi itu 1 liter katanya ya. Nah, saya perhatikan kok padat amat gitu ya, karena target saya pengennya 1 dapur itu 1 batang atau 2 batang maksimal ya, atau 3 batang. Nah, akhirnya saya kurangin jadi 30. Nah, sekarang di posisi akhirnya kita dapatnya di kisaran 18 liter gitu teman-teman ya, 18 meter benih padi atau 2 kantong lebih sedikit lah, di kisaran 12 kiloan gitu teman-teman ya, itu. Dan ini padinya ya, benihnya ya. Dan kalau saya, pengalaman saya cara merawat tanaman padi itu, tanaman semaian padi ya, cara merawat semaian padi itu biasa 1 minggu dipupuk itu teman-teman ya, dipupuk. Cuman kalau saya ditambah disemprot teman-teman ya. Jadi semaian padi itu kita 2 kali penyemprotan. Pertama di umur 10 hari setelah sebar kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan Filia dan Virtaco teman-teman ya. Filia dan Virtaco masing-masing 10 mili itu teman-teman ya. Itu di umur 10 hari setelah sebar kita melakukan penyemprotan Filia dan Virtaco. Ada kan Virtaco yang kecil yang 1 sasetan itu ya, itu kan komposisinya 10 mili gitu ya. Dan ada juga Filia yang kurang lebih 50 mili, itu dibagi 2 kalau saya ya, kurang lebih berarti 20 milian lebih lah, itu saya semprotkan gitu teman-teman ya, gitu. Jadi itu penyemprotan pertama di umur 10 hari pada benih kita. Nah, nanti kita melakukan penyemprotan kembali benih kita, semaian kita itu di 3 hari sebelum dicabut gitu teman-teman ya. Jadi sebelum dicabut kita melakukan penyemprotan kembali. Sebelum 3 hari sebelum dicabut kita melakukan penyemprotan kembali ya, yaitu sama Virtaco sama Filia, cuman ditambah plenum gitu teman-teman ya, cuman ditambah plenum gitu, ditambah plenum. Karena kalau saya perhatikan dari informasi masyarakat juga, ternyata hama wereng itu katanya biasanya sumbernya itu dari semaian, dari lahan semaian. Itu mulai ada hama penyakit itu tumbuhnya dari semaian padi gitu teman-teman. Nah,
dari semaian itu kan kita sebar di pembesaran, akhirnya si telur-telur wereng itu kan menyebar gitu kan. Makanya untuk mengantisipasinya, kalau saya mulai dari semaian kita sudah semprot pakai plenum gitu teman-teman ya. Karena ada itu kan yang kecil ya, plenum yang kecil itu kita lakukan penyemprotan gitu. Dan seperti ini ya, ini insya Allah kita akan melakukan tanur itu di 2 hari ke depan teman-teman ya. Di 2 hari ke depan kita akan tanur. Mohon doanya dari teman-teman, semoga pada masa tanam kali ini hasilnya memuaskan, lebih meningkat lagi daripada musim kemarin, karena kita akan melakukan beberapa perubahan nanti di pemeliharaan padinya gitu teman-teman ya. Kita akan melakukan beberapa perubahan gitu ya, baik dari sisi obat atau jumlah tank ya. Karena jujur teman-teman, dulu ketika pertama kali saya turun ke sawah ikut menanam padi, ketika yang mengelolanya masih orang lama, itu 1 hektar hanya 7 tank teman-teman ya, hanya 7 tank untuk 1 hektar. Akhirnya hasilnya stag, tidak pernah berubah gitu kan. Itu padahal obatnya sama gitu kan, padahal obatnya itu aja dari Syngenta gitu kan. Nah, setelah yang mengelolanya orang baru dan dia peduli terhadap kita, memperhatikan, maka ada perubahan jumlah tank dalam 1 hektar teman-teman. Jadi oleh teman kita dengan mencari informasi dari masyarakat yang lain yang pengelolaan sawahnya bagus, itu dirubah menjadi 16 tank untuk 1 hektar. Nah, pada musim kali ini kita akan mencoba merubah kembali menjadi 24 tank ya, menjadi 24 tank untuk 1 hektar ya, dalam setiap kali penyemprotan. Itu akan kita coba. Dan juga ada beberapa perubahan dari obat gitu ya. Kalau jumlah penyemprotan dari mulai tandur sampai panen itu sama, 8 kali penyemprotan, cuman ada perubahan obat gitu ya, ada perubahan obat terutama di awal-awal ya, karena kalau kata masyarakat, untuk memperbanyak anakan padi itu kan mulai dari seminggu setelah tanam sampai 30 hari itu masa-masa produktif untuk anakan padi gitu teman-teman ya. Kalau setelah umur 30 ke sana memang masih ada anakan, cuman kurang produktif gitu ya, anakannya kurang produktif. Maka kita mencoba untuk menggenjot, melakukan perubahan di waktu-waktu itu, di waktu-waktu masa anakan padi ya gitu. Nanti insya Allah mudah-mudahan saya bisa continue berbagi informasi dengan teman-teman ya, mulai dari penyemprotan ke 1 obatnya apa saja, kedua apa saja, ketiga apa saja kan gitu kan. Itu mudah-mudahan saya bisa continue sehingga bisa dihasilkan secara keseluruhan dari awal sampai akhir, cara pengelolaan semaian padi dan padinya dari awal sampai akhir gitu teman-teman gitu. Juga nanti ada perubahan di pemupukan ya, jadi nanti di posisi bunting itu akan kita melakukan pemupukan gitu ya, karena informasi dari masyarakat juga ada informasi seperti itu gitu teman-teman ya gitu. Mungkin ini dulu ya apa yang bisa saya sampaikan ya. Informasi-informasi ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, khususnya terkait dengan cara perawatan benih padi ya, cara perawatan semaian padi dari mulai sebar sampai sebelum ditandur gitu teman-teman ya. Jadi kalau saya, cara pembuatan semaian itu pertamanya jelas kita rendam pakai wisher gitu ya, wisher kita rendam. Setelah itu kita melakukan penyebarannya hanya 1 kali sebar ya, karena targetnya pengen saya padinya gede-gede gitu ya, gede-gede sehingga kita bisa tanam 1, 2, 3 gitu teman-teman ya gitu.
Dan yang selanjutnya saya untuk lahan 1 hektar itu hanya di kisaran 12 kilo ya, atau di kisaran 18 liter, dan itu pun alhamdulillah sisa terus gitu teman-teman ya gitu. Dan ketika setelah disebar, seminggu setelah sebar biasa dipupuk ya pakai urea. Saya tidak pakai puradan gitu teman-teman ya, karena disemprot pun sudah cukup. Nanti di 10 hari setelah sebar saya semprot dengan menggunakan Filia dan Pirtaco masing-masing kurang lebih di 10 mili gitu teman-teman ya. Dan nanti di 3 hari sebelum tanam ya, di 3 hari sebelum dicabut kita melakukan penyemprotan kembali, yaitu Filia, Pirtaco, dan ditambah Plenum ya, untuk mengantisipasi hama wareng. Karena nanti juga pas tanaman padi kita akan tambah Plenum juga gitu kan, cuman dari benihnya terus sudah kita aplikasikan Plenum gitu ya. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan buat teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.